Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Pahresi, Guru BK SMP Al-Quran Marifatus Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video refleksi tentang berpikir kritis seri Semangat Guru 2. Apakah orang kritis biasanya dianggap kritis kalau suka ngasih pertanyaan sulit dan pertanyaannya bukan untuk dijawab, melainkan untuk dijadikan bahan berargumentasi? Apa iya begitu? Ternyata bukan. Orang yang kritis itu punya kebiasaan jeli dan hati-hati dalam menganalisis serta mengevaluasi satu hal. Dia bukan nyinyir, bukan nolak mentah-mentah, tapi dia rasional tanpa harus agresif, sopan kala menyanggah pendapat yang berbeda. Baiklah, saya akan menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana berpikir kritis. Menurut situs criticalthinking.org, critical thinking atau berpikir kritis yaitu proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Dia memiliki dimensi lanjutan menurut Parker dan Moore, yaitu tentang keputusan dan keyakinan. Orang yang berpikir kritis, maka keputusannya penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap satu klaim, dan derajat keyakinannya dalam menerima dan tahu menolak klaim tersebut, sehingga keputusan dan keyakinannya berdampak positif, penuh kemaslahatan, bukan kerugian. Manusia dibanjiri oleh minimal 4 juta bit informasi setiap hari. Maka jika manusia tidak mampu menyaringnya secara benar, dia akan kerepotan dan akan overload informasi. Sehingga banyak manusia merasa emosinya terkuras, merasa pikirannya terbajak dengan dengan informasi-informasi tadi. Apakah informasinya bersifat hoax, penuh kebohongan, mencurigakan, bahkan menyesatkan. Sayangnya manusia mengalami pembajakan emosi di mana otak emosi kita, yaitu bagian amigdala, merespon lebih cepat terhadap informasi yang mengancam atau terhadap informasi yang terlalu meninabobokan, sehingga otak kritis kita di bagian neokorteks atau prefrontal cortex menjadi tidak berdaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir kritis dengan mengklarifikasi berita, sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu kaum musibah tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Oleh karenanya, setiap informasi yang kita peroleh harus kita klarifikasi, harus kita pastikan kebenarannya, sehingga kita tidak menyampaikan informasi yang salah, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang merugikan. Manfaat berpikir kritis dalam problem solving itu sangat terasa sekali dalam implementasi kurikulum Merdeka, di mana metode yang sering kali digunakan dalam kurikulum ini adalah project based learning, yaitu berusaha memecahkan masalah dengan kolaborasi kelompok. Berpikir kritis prasyarat problem solving terbaik. 4 dari 5 tahap problem solving menuntut berpikir kritis. Mengapa berpikir kritis penting? Di antaranya, mengambil keputusan secara matang, melakukan refleksi diri, dan manajemen waktu. Berpikir kritis penting karena dia membantu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mendukung kemampuan penyelesaian masalah, mengasah keterampilan riset atau penelitian, memoles daya kreativitas kita, serta merangsang rasa keingintahuan kita. 3 latihan rutin untuk bisa meningkatkan berpikir kritis, yaitu diantaranya membedakan fakta dan opini, bertanya terus, refleksi, dan ini bisa diterapkan baik untuk diri sendiri selaku guru ataupun dalam sesi kelas. Deretan kemampuan yang diperlukan dalam membangun kebiasaan berpikir kritis yaitu berargumen berdasarkan alasan logis dan sistematis yang mendukung, bisa memecahkan masalah, membuat kesimpulan sesuai fakta, detail, teliti berargumen, masih memiliki relevansi dengan masalah, komunikatif dalam menyampaikan gagasan, kritis dan berpikir jernih tentang topik masalah, mampu menganalisis data dan informasi yang tersedia, memperhatikan implikasi yang mungkin terkandung pada argumen, mengetahui kelemahan dan kelebihan pada setiap argumen, menilai argumen dari lebih satu sudut pandang. Itu menurut binaryacademy.com. Bagaimana membentuk pola pikir critical thinking?
Di antaranya ada 5. 1. Rancang daftar pertanyaan yang relevan. 2. Riset dan kumpulkan informasi faktual. 3. Uji dengan pertanyaan 5W1H berlapis. 4. Pikirkan sebuah solusi dan alternatifnya. 5. Kritisi segala opsi dan solusi yang muncul. Demikian, salam kritis dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.